Tahu gini nggak lagi-lagi lewat sini tengah malam. Hai, kembali lagi bersama kami di Cerita Setelah Senja. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari anggota tim kita yang dialami langsung pada saat pulang tengah malam melewati jalanan yang sepi. Sebut saja namanya Rian, Fikri, dan Adi. So, siapkan diri kalian karena merindingnya sampai ke tempat kamu. Malam begitu pekat ditelan oleh kehampaan. Desa kecil di pinggiran kota tampak tertidur lelap. Sementara bayang-bayang gelap dari pohon-pohon besar di tepi jalan menari di bawah sinar bulan yang redup. Udara malam terasa lembab, diselingi aroma tanah basah yang menyengat. Jalan beraspal sempit yang membelah kebun kosong itu dikenal angker oleh penduduk setempat. Kisah tentang sosok-sosok yang muncul tanpa sebab di tengah malam kerap terdengar. Namun hanya dianggap dongeng belaka oleh sebagian orang. Dari kejauhan, suara motor terdengar semakin mendekat. 3 pemuda, Rian, Fikri, dan Adi, melaju santai di atas motor sambil tertawa-tawa memecah keheningan. Mereka baru saja pulang dari rumah seorang teman, membawa cerita dan canda yang mengusir rasa kantuk mereka. Rian mengendarai motor dengan santai, namun perlahan ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara jangkrik yang tadinya riuh, kini menghilang. Angin malam terasa berhenti, seperti dunia menahan nafas. Kenapa tiba-tiba sunyi begini ya? Biasanya kalau terlalu sunyi gini ada yang gak beres. Udahlah, lo jangan nakut-nakutin aja. Jalan ini emang gelap, tapi nggak ada apa-apa. Tawa mereka perlahan pudar. Lampu motor Rian menyapu jalanan yang gelap seolah-olah kegelapan di depan mereka menelan cahaya. Perasaan tidak nyaman mulai merayap ke hati mereka. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kebun. Saat motor terus melaju, tiba-tiba lampu motor Rian menangkap sosok seorang yang berdiri membelakangi mereka di tengah jalan. Tubuhnya ringkih, membungkuk seperti pohon tua yang rapuh. Nenek yang berjalan membungkuk, membawa tongkat dengan kerudung dan baju yang lusuh yang dikenakannya. Rian langsung memperlambat motornya dan ketiganya saling berpandangan dengan wajah yang tegang. Itu nenek-nenek. Ya ampun, malam-malam begini ngapain jalan sendirian? Tanin aja, Ri. Jangan sampai kita kena masalah. Rian memperlambat motor hingga hampir berhenti. Namun, semakin mereka mendekat, semakin jelas sesuatu yang ganjil. Tubuh nenek itu terlalu kurus, seperti hanya tulang yang diselimuti kulit. Bahunya bergerak pelan, seperti tertawa tanpa suara. Fikri yang duduk di tengah mulai merasakan dingin yang tidak biasa. Seperti ada es yang menempel di punggungnya. Ri, perasaan gua nggak enak deh. Udah, kita balik aja. Beneran. Jangan lewat sini. Gue takut. Kalian penakut? Gue gas aja pelan-pelan.
Namun saat motor hampir melewati nenek itu, ia tiba-tiba berhenti bergerak. Lehernya berputar perlahan, terlalu lambat untuk ukuran manusia normal, hingga wajahnya sepenuhnya menghadap ke belakang. Matanya kosong, tidak memiliki bola mata, hanya lubang gelap yang menatap ke arah mereka. Senyumnya lebar, yang menampakkan gigi-gigi hitam berlumuran darah menghiasi wajahnya. Ya Allah, Ri. Gas. Buruan maju sekarang. Rian panik dan memutar gas. Namun saat motor melaju kencang, Fikri berteriak lagi. Dia ngikutin kita. Gue lihat dia ada di belakang motor. Motor terus melaju, tapi suara seperti langkah kaki terdengar mengikuti mereka. Seirama dengan suara roda motor. Di ujung jalan, mereka melihat sebuah tikungan tajam. Namun, sebelum sampai, Rian tiba-tiba kehilangan kendali. Stang motor terasa berat, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Mereka hampir tergelincir ke pinggir jalan. Namun Rian berhasil menstabilkan motor. Apaan tadi, Ri? Lo nggak lihat jalan ya? Bukan gue. Stangnya kayak ada yang narik. Udah, kita ke warung terdekat aja. Gue nggak mau lama-lama ada di sini. Ayo buruan. Akhirnya mereka tiba di warung yang tidak jauh dari jalanan itu. Dengan nafas tersengal-sengal dan wajah yang pucat pasi. Di sana nampak Bu Aisyah sedang duduk menunggu pembeli. Kenapa kalian? Kayak habis lihat hantu aja. Bu, tadi di jalan kebun kosong ada nenek-nenek. Dia serem banget, Bu. Oh, jalan itu ya. Udah sering ada cerita kalau nenek itu pasti Nesumi. Dia teh meninggal karena kecelakaan di situ beberapa tahun lalu. Sampai sekarang arwahnya teh suka muncul. Kenapa dia ngaku kita ya, Bu? Perasaan kita nggak salah apa-apa. Motor ini teh bekas ya? Kenapa Ibu bisa tahu kalau motor ini bekas? Dan apa hubungannya, Bu? Kalau benar begitu, arwah Nesumi teh mungkin masih terikat pada pelaku kecelakaan itu. Ya, mungkin motor ini teh bawa energi buruk. Lah, kenapa ya sama motor ini? Emang lo sebelum beli nggak tahu apa-apaan, bro? Rian terlihat pucat. Ia mengingat cerita temannya yang menjual motor itu dengan harga murah. Bu, motor ini dulunya dipakai teman saya. Dia pernah cerita kalau dia pernah nabrak nenek-nenek di jalan yang sama. Tapi saya nggak percaya. Kalau begitu, kalian teh harus minta maaf. Kalau enggak, dia teh nggak akan berhenti mengikuti kamu. Hanya gimana, Bu? Kenapa harus kami yang minta maaf? Ya, tidak ada salahnya atuh minta maaf. Mau gimana juga motor ini teh pernah menabrak nenek tersebut. Anggap aja permintaan maaf dari yang menjual motor ini. Udah sih, lakuin aja. Daripada nggak bisa balik ini kita. Gimana, Bu? Coba cara minta maafnya. Kalian teh harus membawa kemenyan sama bunga. Kemenyannya tersebut teh dibakar di dekat pohon paling besar. Sambil berdoa sama Yang Maha Kuasa. Setelah itu taburi bunga di bawah pohon tersebut. Duh,
Cari di mana jam segini, Bu? Barang-barang kayak gitu. Oh, sebentar, saya lihat dulu ke dalam. Barangkali saya masih nyimpen barang-barang itu. Setelah menunggu beberapa saat, Bu Aisyah membawakan barang-barang yang mereka perlukan. Alhamdulillah, masih ada ini kemenyan. Dan untung suami teh baru beli bunga-bungaan. Sok atuh segera pergi sebelum terlambat. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Kami pergi dulu. Mereka kembali ke jalanan itu membawa kemenyan dan bunga, seperti yang disarankan Ibu Aisyah. Saat berdoa di bawah pohon besar, suasana terasa sangat mencekam. Angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa tiba-tiba jadi kencang banget ini angin ya? Gue jadi merinding banget ini. Udah yuk, kita berdoa aja biar cepet pulang ini. Aduh, perasaan gue nggak enak gini guys. Doa aja yuk buruan udah. Gue juga nggak enak hati ini. Ketika doa selesai, tiba-tiba api kemenyan padam sendiri. Rian merasakan pundaknya berat, seperti ada yang menepuknya. Ia menoleh, dan di sana sosok Nek Sumi berdiri di belakangnya. Kenapa kemenyannya mati sendiri? Kok bisa ya? Jangan-jangan dia beneran ada di dekat kita. Lo ngapain sih nepuk-nepuk pundak gue? Gak usah iseng Dedi. Mana tiba-tiba jadi berat gini nih pundak. Gue diem ya dari tadi. Jangan nakut-nakutin sih bro. Astagfirullah guys. Itu nenek Sumi. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rian, dengan senyuman lebar yang kini tampak lebih menyeramkan. Sebelum Rian sempat berteriak, Nesumi menghilang, meninggalkan bekas tangan hitam di jaketnya. Keesokan harinya, motor Rian tidak bisa dihidupkan. Anehnya, kenapa ada bekas telapak tangan di belakang motor? Padahal ketiganya sudah berjanji untuk tidak pernah melintasi jalan itu lagi. Namun, semenjak malam itu, Fikri dan Adi sering bermimpi buruk. Wajah Nesumi terus menghantui mereka. Mereka pun sepakat bertemu untuk saling bercerita. Guys, kenapa kita masih digangguin terus ya? Gue juga gak paham. Kenapa nenek Sumi masih neror gue lewat mimpi ya? Gue kemarin udah ngobrol sih sama papa gue. Kebetulan beliau paham hal-hal beginian. Katanya sih, sampai kapanpun Nek Sumi bakal menghantui kita terus. Selama motor itu masih dipakai sama kita. Jadi, gue harus jual ini motor gitu? Sayang banget. Susah dapetin motor murah lagi. Akhirnya, Rian menjual motor tersebut dan teror pun berhenti. Entah di mana keberadaan motor itu sekarang. Yang jelas, mereka bertiga berharap pelakunya dapat ditemukan agar Nesumi dapat tenang di alam sana. Nah, itu dia guys, kisah Nesumi. Kalian pernah ngalamin gak ketika beli motor second yang ternyata ada suatu kejadian di motor itu sebelumnya? Jika kalian punya cerita yang ingin kalian share, bisa kirim ke email kami di ceritasetelahsenja@gmail.com. Sampai jumpa lagi di cerita setelah senja lainnya.